Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang database Oracle SQL, yaitu tentang skema, tabel, store procedure, transaction, dan exception handling. Yang pertama, mari kita konekkan dulu ke database Oracle SQL-nya dengan cara connect SQS as SQS DBA titik koma, lalu kita enter. Di sini passwordnya default, jadi kita enter saja, maka dia langsung akan terkonek dengan di sini ditandakan dengan adanya tulisan connected. Selanjutnya yaitu kita membuat skema atau yang sering kita kenal sebagai user. Caranya dengan cara create user, lalu nama usernya di sini saya membuat nama usernya dengan nama Dodi. Ingat, nama user ini tidak boleh memakai tanda spasi. Lalu identify by, di sini kita setting passwordnya misalkan 123 titik koma, lalu kita enter, maka user create, artinya usernya sudah terbuat. Selanjutnya kita lakukan grand connect yang fungsinya untuk memberikan hak istimewa kepada user ini untuk mengubah data-data yang ada di dalam user ini nanti dengan cara grand connect, resource, DBA to nama usernya tadi yaitu Dodi titik koma. Kita enter. Di sini terdapat error yaitu salah pada tulisan resource-nya. Seharusnya di sini ada huruf U, resource, seperti ini. Kita enter, maka grand sukses. Selanjutnya kita tes disconnect dulu untuk ngetes passwordnya tadi waktu kita connect dengan cara connect, langsung nama usernya itu Dodi titik koma, enter, lalu kita masukkan password yang telah kita setting tadi yaitu 123, enter, maka connected, berarti passwordnya benar yaitu 123. Selanjutnya kan skema sudah kita bikin. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Bagaimana cara membuat tabel? Caranya seperti ini. Di sini saya ingin membuat tabel dengan nama kabupaten, di mana di sini caranya dengan cara get table, lalu nama tabelnya itu kabupaten dalam kurung. Di sini adalah atribut dari kabupatennya. Yang pertama ada ID kabupaten, lalu di sini ada varchar 2, di mana di sini adalah tipe datanya yang menggunakan varchar 2, dan yang di dalam kurung ini yang 15 ini adalah panjang datanya. Setelah itu atribut kedua ada nama kabupaten. Ingat, di sini nama dari atributnya juga tidak boleh memakai spasi, dan di sini sama menggunakan varchar 2 juga, dan panjangnya 30, dan di sini juga terdapat ibu kota yang tipe datanya varchar juga. Dan di sini kita tambahkan primary key-nya dengan cara constraint prim ID kabupaten primary key, yaitu atribut mana yang ingin kita jadikan primary key. Di sini saya menjadikan ID kabupaten menjadi primary key, maka di sini kita tulis dengan ID kabupaten di dalam kurung ini, lalu kita tutup dengan titik koma. Jika kita enter, maka tabel create. Selanjutnya saya membuat tabel kecamatan, karena di sini saya ingin merelasikan dua tabel menjadi satu nanti. Jadi berarti ada 3 tabel kabupaten, kecamatan, dan desa, di mana pada desa itu nanti saya relasikan antara
tabel kabupaten dan kecamatan. Kita lanjut membuat tabel kecamatannya dengan cara create table, nama tabelnya yaitu kecamatan, seperti kita bikin tabel kabupaten tadi. Caranya sama, cuma nama dan atribut saja yang berbeda, dimana di sini ada ID kecamatan, tipe datanya parcar, panjang 15, ada nama kecamatan, tipe datanya parcar, panjangnya 30, dan di sini primary key-nya yaitu ID kecamatan. Kita enter, maka tabel create. Dan yang terakhir, kita membuat tabel desa, dimana pada tabel desa ini kita akan merelasikan antara tabel kabupaten dan kecamatan tadi. Di sini dinamakan dengan foreign key, di mana pada tabel desa ini atributnya ada ID desa dengan tipe parcar 15, ada nama desa dengan tipe parcar 2 dengan panjang data 30, ada kecamatan parcarnya 15, dan kabupaten adalah dan tipe datanya parcar 2 dan panjangnya 15, dan di sini primary key-nya yaitu ID desa. Dan di sini juga kita tambahkan constraint, yaitu agar dia ada relasi dengan tabel-tabel sebelumnya, di mana constraint for catch di sini adalah nama foreign key-nya. Foreign key itu ini nama dari atribut yang ada di dalam tabel desa ini, yaitu kecamatan yang ini tadi. Lalu dia mereferensinya kemana atau referensinya ke tabel mana? Di sini yang kecamatan referensinya ke tabel kecamatan, yaitu ID kecamatan. Dan juga di sini ada foreign key kabupaten ini, yang ini tadi kabupaten. Dia mereferensi ke tabel kabupaten, yaitu pada ID kabupaten. Jika kita enter, maka tabel create. Coba kita dex untuk membuktikan apakah tabelnya sudah terbikin dengan cara dex desa .com. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ada ID desa, nama desa, kecamatan, kabupaten, di mana ID desa not null, yang artinya dia itu tidak boleh kosong jika menginput data, karena dia tipenya primary key. Selanjutnya, agar waktu mengedit sintak-sintak yang ada di run SQL command line ini agar mudah dan tidak error, kan kadang-kadang kita pada pembuatan sintak di run SQL ini sering terjadi error dan sangat susah sekali untuk mengeditnya kembali. Maka kita outputkan kodingannya ke Notepad dengan cara set server output on. Kita enter, maka ini akan terjadi seperti ini, tidak akan ada reaksi apa-apa, itu biasa. Lalu define editor sama dengan Notepad, berarti editor yang kita pakai yaitu Notepad. Kita enter, lalu kita ketik edit, maka jika kita enter, dia akan langsung membuka Notepad, yaitu filenya namanya adfield.pub. Di sini sudah ada kodingan atau sintak yang di atas tadi. Jika kita ingin membuat sintak baru, tinggal kita edit saja di sini. Jadi kalau di sini nanti ada misalnya ada huruf yang salah, maka di sini mudah kita mengeditnya. Tidak seperti pada SQL command line tadi yang susah. Setelah seperti ini, yaitu kita bikin store prosedur sesuai dengan yang saya bilang di awal tadi, yaitu kita akan bikin store prosedur, transaction, dan except handling atau exception handling. Cara membuat store prosedur itu dengan cara di sini kita bikin sintaknya create or replace, artinya dibuat atau dibikin atau digantikan lah. Kalau sudah ada, dia ditumpuk dengan yang baru. Ini prosedur, itu namanya tadi yaitu prosedur, dan cupcake ini adalah
nama dari prosedur kita. Ini bebas, kita mau ngasih nama apa. Lalu dalam kurung ini adalah parameter dari prosedurnya, di mana di sini saya membuat prosedur dari kabupaten dan kecamatan tadi, di mana di sini P underscore, di mana P ini saya misalkan sebagai prosedur P underscore ID cup in kabupaten, berarti dia ID cup ini adanya di kabupaten titik ID kabupaten persen type, koma, lalu ke atribut berikutnya ada P underscore nama cup in kabupaten, nama kabupaten persen type, lalu P ibu kota in kabupaten titik ibu kota persen type. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pada tabel kecamatan P underscore ID catch in kecamatan titik ID kecamatan persen type, P underscore nama catch in kecamatan titik nama kecamatan persen type, tutup kurung, is begin, artinya akan mulai. Lalu kita insertkan di sini, insert into kabupaten, dalam kurung ID kabupaten, ini nama-nama atributnya. Ya, di mana pada tabel kabupaten itu ada atributnya ID kabupaten, nama kabupaten, dan ibu kota. Values-nya P IDCAP sesuai yang kita masukkan pada parameternya tadi. P ID cup, P underscore nama cup, P underscore IB code. Lalu dilanjutkan pada tabel kecamatannya, caranya sama. Yang pertama kita bikin dulu nama atributnya, lalu dilanjutkan dengan parameternya tadi. Setelah itu kita di sini di-outkan jika outputnya, jika nilainya itu tidak sama dengan yang lain maka sukses. Dan di sini adalah abstraction handlingnya. Jika ini when dup fall on index, then artinya ketika duplikat atau datanya sama maka akan muncul message duplikat and cupcat, yaitu nama dari prosedur kita tadi. Lalu caranya kita close saja, lalu kita set, akan otomatis seperti ini. Lalu kita kasih garis miring, kita enter, maka prosedurnya sudah terbikin. Prosedur create. Setelah prosedurnya terbikin, selanjutnya kita akan menginputkan data ke dalam prosedurnya, di mana jika kita menggunakan prosedur ini, kita bisa menginputkan data ke dua tabel di atas tadi sekaligus, itu pada tabel kabupaten dan kecamatan tadi. Dengan cara begin, artinya mulai. Ini adalah nama prosedurnya cupcatch. Lalu kita masukkan nilainya, di mana ini adalah ID kabupaten, nama kabupaten, ibu kota, dan ini ID kecamatan, nama kecamatan. Begitu seterusnya di sini. Di sini kita akan melihat nanti mana yang sukses dan mana yang duplikat. Di sini 1 sampai 3 saya sengaja berbeda datanya, sedangkan untuk nomor 4 saya samakan sama nomor 1 seperti ini. Coba kita outputkan, garis miring, enter, maka akan muncul seperti ini. 1 sampai 3 sukses karena datanya berbeda, sedangkan yang 4 di sini keluar outputnya itu duplikat karena nomor 4 ini sama dengan nomor 1. Jadi dia akan memunculkan output duplikat. Lalu PL SQL prosedur successfully complete. Lalu kita ketik edit lagi agar dia buka di Notepad. Kita di sini akan mencoba membuat store prosedur untuk tabel desa tadi dengan cara sama seperti yang sebelumnya, yaitu create or replace prosedur. Nama prosedurnya di sini saya kasih nama des, dan di sini parameternya, di mana PID des in desa titik ID desa, yaitu sama seperti tadi nama parameter prosedur dan
atribut yang ada di tabelnya. Lalu is begin insert, di sini juga sama seperti yang di atas. Jika dia datanya unik atau tidak sama maka sukses, dan jika ada duplikat maka muncul output duplikat. Ya close, kita save, maka otomatis akan tercopy ke sini. Garis miring, enter, maka prosedur create. Lalu kita coba insert lagi datanya, kita ketik edit lagi, lalu di sini kita bikin begin, nama prosedurnya, lalu kita inputkan datanya, di mana di sini ada ID desa, nama desa, ini ID kecamatan dan ID kabupaten. Kita close, lalu garis miring, enter, maka sukses. Artinya data yang kita masukkan unik dan tidak ada sama dengan data yang lainnya. Kita coba select untuk membuktikan apakah datanya sudah masuk ke tabel atau tidak. Select desa from, select from desa, select bintang from desa, artinya select dan semua data dari tabel desa. Kita enter, maka di sini muncul data dari tabel desa, di mana di sini sama datanya yang telah kita inputkan tadi. Lalu kita coba juga select from kabupaten, apakah memang datanya sudah masuk ke tabel kabupaten. Kita enter, ya ternyata datanya juga sama masuk ke tabel kabupaten yang kita inputkan sebelum ini tadi. Itu di sini ada nama kabupatennya Kampar, ibu kotanya Baginang, kota Pekanbaru, dan Inhil, ibu kotanya Tembilahan. Kita coba juga pada tabel kecamatan. Kita enter, dan di sini juga sama, datanya juga sudah masuk, di mana di sini ada ID kecamatan 21, nama kecamatannya Kampar Kiri, 22 kecamatannya Bukit Raya, dan 23 Tempuling. Ya seperti ini cara dari pembuatan skema, tabel, prosedur store, transaction, dan exception handlingnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau teman-teman masih bingung atau belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.